Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ini ya, pokoknya selamat apapun lah ya. Di video kali ini, di part keempat ini, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai pembacaan log ya. Di pembahasan sebelumnya kita sudah berhasil melakukan pivoting terhadap log yang ada di Squeal menuju Wireshark. Kita sudah berhasil melakukan pivoting di sini ya. Jadi log ini sudah berhasil di pivoting ke Wireshark. Oke, kita di video kali ini, di part kali ini kita akan melanjutkan lagi misi kita apa, yaitu ini dia. Ini kita belum lakukan ya. Exit the TCP stream window, close Wireshark when you are done reviewing. Oke ya, kita di close dulu aja Wiresharknya. Sudah yang ada pakai ya. Sudah. Apa yang terjadi? Udah semua ya. Udah semua. Sudah. Terus kita akan melakukan pivoting ke Kibana di sini. Kita melakukan pivoting ke Kibana, kembali ke Squeal, right click either the source or destination IP. Dari ID 51 kita pilih ke Kibana IP lookup. Oke, di sini kalau Om Pilu melihat ya, jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya ingin melihat nih, ini sebenarnya siapa sih? Ini korbannya siapa sih sebenarnya korbannya gitu kan? Korbannya siapa gitu? Kita lihat di sini, kita langsung aja lempar ke Kibana lookup. Yang kita lihat kan SRC IP-nya ya, karena yang kita mau lihat adalah 209.165.200.235-nya. Oke, kita cek aja. Tunggu aja sambil kita tunggu, sambil kita baca petunjuknya apa yang harus kita lakukan berikutnya ya. Note, if you receive the message your connection is not private, click advance, proceed to localhost. Oke, kita lihat enggak ya, enggak ada perintah itu ya, alhamdulillah aman. Oke, lalu apa nih? Oh, login ya, loginnya berarti loginnya sama ya kayaknya ya. Oke, loginnya analis CyberOps. Oke, jalankan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa, nggak ada error. Soalnya katanya teman-teman Om Pilu gitu yang lagi nyobain Kibana juga, ini lumayan error ya gitu. Nah, mudah-mudahan yang dilakukan Om Pilu nggak error ini ya. Oke, bismillah aja deh ya. Kita baca apa petunjuk berikutnya. Oke, berikutnya kita akan melakukan setting waktu di sini. Karena waktu kita kan sudah 2022 ya, waktu Om Pilu rekam ini 2022. Padahal lognya ini terjadi di 11 Juni 2020 ya. Jadi mungkin kita akan melakukan sedikit ngubah waktu di sini nih ya, di sini. Nah, kita akan ganti waktunya yang ini absolut, kita ganti ini tahun 2020. Oke, kita ganti 2020 Juni. Kita mulai dari awal Juni aja ya. Kenapa dari awal Juni? Biar tanggal 11 Juninya ketangkap. Kenapa 11 Juni? Karena kejadian tadi yang 209 tadi yang log tadi itu, yang ini kan tuh 11 Juni kan nih, makanya kita curiga apa yang terjadi, masa cuma mendapatkan rootnya doang gitu kan, ngapain gitu kan, jadi ada sesuatu yang dilakukan gitu. Nah, pilih satu, ini sudah, and go, and apa sih, and update. Ini dapat nih, langsung dapat lukon apa nih. Oke, kita langsung aja cari IP kita. Ini 209. Sorry, Om Pilu nggak hafal, berarti Om Pilu harus lihat lagi. 165 apalagi tadi ya, 165 200 235. Ini 200 235. Oke, kita enter update ya, kita refresh.
Udah ya. Oke, udah. Oke, ini udah muncul. Nggak tahu muncul apa ya sebenarnya ya. Kita lihat aja soal berikutnya ya. Oke, ya karena jujur aja Om Pilu pun baru pakai Kibana sekarang ya, baru kali ini aja. Oke, in the displayed results, there is a list of different data type. You were told that the confidential txt is no longer accessible. Oke, di skenario sebelumnya kan kita cerita ya, ada file confidential ini nggak bisa diakses, gitu. Nggak bisa diakses. Sensor, and service, FTP, bla bla bla. Ini menunjukkan Igor we will determine FTP choose to still develop. Oh, ini ya. Jadi kalau Om membaca pesannya nih ya. Kita lihat apakah ada pie chartnya sih. Kok nggak ada pie chartnya? Oh ini ya pie chartnya mungkin ya. Kok beda ya? Bentar. Ini kayaknya nggak well. Ini nggak well. Ini ada di sensor. Harusnya ada di bagian sensor. Di sini nih harusnya nih. Sensor. Ya, yang jelas kayaknya beda, nggak tahu tampilannya kok beda di Om Pilu ya. Padahal udah sama sih petunjuknya. Ini udah sama 211 165. Benar, bukan deh. Bener kan 200 235. Di sini muncul, punya Om Pilu nggak muncul ya. Tapi nggak masalah sih sebenarnya, di sini udah kelihatan juga sih gitu ya. Ternyata ada FTP ya, di sini FTP. Kenapa FTP perlu kita lihat? Karena kita sebagai IT administrator kita harus curiga. FTP itu kan buat ngirim dan mengunduh data ya, selain dari HTTP kalau mau menggunakan Biget. Ini FTP ada dua lagi di sini kan, ada dua lagi. Nah, ada something di sini nih pasti, gitu kan. Oke, kita akan melakukan filter di Bro FTP. Bro FTP di filter aja, ini kasih aja ini pet. Nah, harusnya di atas ada filternya langsung. Tuh kan, tuh nambah tuh Bro FTP kan, nambah di sini. Oke. Terus kita scroll down ke all log section ya. Kita lihat all log section. Ini dia all log section ya. Oke. Menarik di sini pada tanggal 11 Juni 2020 ada IP lain lagi 9192.168.011. Ini ada destination IP lagi. Ya, destination IP-nya lagi-lagi sih metasploitable lagi ya. Ini dia. Portnya port 21, berarti dia punya service FTP nih. Ini dia sebagai FTP server nih, berarti dia nih. FTP server dia. Dan dia mungkin ini kliennya ya, si klien menghubungi FTP server. Nah, ngapain? Nah, kita lihat petunjuknya ya. Kita lihat petunjuknya di sini. Petunjuknya apa? Oh, kita lihat. Udah ya ini ya, sudah. Oh, ini ada pertanyaan ternyata. What are the source and destination IP address and port number? Oke, kita jawab dulu. Source-nya ini ya 192.168.011 di jam 3.53. Sebelumnya sama ya, ini lognya sama. Ini destination IP-nya 209.165.202.35. Lalu source port-nya 52776 dan destination port-nya ini 21. Berarti ini port FTP server. Ini dia sebagai FTP server. Maaf. Lanjut lagi. Apa ini di sini? Expand and review both logs entry. In one of this entry, the FTP argument has. Oke, kita akan melakukan expand. Kita akan mengexpand ini. Kita lihat expand. Di sini informasinya sangat banyak di sini. Terjadi 11 Juni 2020 pukul 3.53 waktu setempat. Kita nggak tahu ini pakai waktu Indonesia mana, karena pun kita nggak tahu ini dari Indonesia atau dari bukan. Yang jelas di sini destination IP-nya, ini destination IP-nya malah sekarang 192.811. Padahal sini destination IP ini ya. Lagi-lagi Om Pilu dibikin bingung di sini ya. Yang jelas ini ada dua host lah di sini, 268.011, 235. Oh, nggak ada ya, katanya FTP.
Oh, dia menggunakan ini menarik nih. Dari message-nya apa yang dia lakukan? Ternyata dia melakukan perintah port command. Ya, benar berarti ya. Jadi perintah port command berarti source-nya itu si 192 yang angka kecil tadi nih. Ini dia sebagai source-nya, dia ngirim perintah port. Nah, port ini sebenarnya mode apa ya? Mode aktifnya, mode aktif atau mode pasif ya. Dulu lupa, pokoknya mode dalam FTP lah gitu. Di sini sih ada FTP sih, tapi nggak ada tujuannya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Mana tahu aja. Scrollnya mana? Nah, tuh kan ternyata ini memang ada fungsi FTP. Jadi si IP kecil tadi yang 192 berapa tadi itu, ternyata dia melakukan fungsi FTP. Nih yang tadi tuh. Mana tadi ya? Hilang. Nomor kecil lain ini 192.8.11 ini ternyata melakukan fungsi FTP ke sini, dan dia ngunduh ya, berarti dia ya ngunduh confidential.txt. Ngunduh, dia akan mengunduh ini ternyata dia. Itu perintahnya store ya, perintahnya store. Store itu apa ya? Kita cari tahu ya, kita cari tahu. Store FTP command. Panjang nih videonya. Oke, nggak apa-apa dah. FTP command, a client issue store command after successfully establishing data connection when it wish to upload a copy of local file to the server. Oke, di sini ngupload ya malahan ya. Di sini malah ngupload ya. The client provides the name it wish to use for the upload. Oke, berarti dia ngupload file nih ceritanya. Upload file nih. Aneh ya, nggak mengunduh tapi ngupload file, namanya file kredensial. Oke, kalau dari lognya sih gitu ya. Oke, nggak apa-apa sih, kita analisis lagi aja. Oke, tadi yang ngasih perintah store ya. Oke, kita baca aja petunjuknya lagi, mana tahu ada petunjuk berikutnya. Ya lama-lama jadi agak bingung ya. Oke ya, yang jelas ini sudah also review message log entry. Oke, tadi kita udah belajar di sini, kita baca ternyata dia melakukan perintah store di sini. Kalau kita lihat dokumentasinya, ternyata dia adalah perintah untuk nge-push file confidential.txt ke IP ini ya. Jadi dia nge-push ke sini. Ya, push ke sini. Oke. Oke, mungkin ini kayaknya penjelasannya masih panjang ya, sih. Nih, Om Pilu keep deh buat pembahasan berikutnya ya. Oke, mungkin sementara sampai sini dulu ya pembahasannya. Kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya. Oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.